Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang bersyukur kepada Bapa atas kasih setia-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, syukur. Terima kasih buat karya-Mu, Kau setia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau setia. Ku bersyukur. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Buka hati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu.
Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke dalam tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Bapak Ibu, di pasal sebelumnya, lewat cara yang keras dan mungkin kelihatan mengerikan, Tuhan telah menyadarkan umat akan hak Allah menentukan orang pilihannya. Kini Tuhan sekali lagi untuk meneguhkan, meyakinkan umat Tuhan. Allah menunjukkan siapa sebenarnya yang ia pilih lewat mujizat melalui sebatang tongkat. Setiap suku mendapat satu tongkat yang dituliskan nama kepala suku masing-masing. Suku Lewi mendapat satu tongkat yang bertuliskan nama Harun. 12 tongkat ini kemudian dikumpulkan Musa dan diletakkan di hadapan tabut perjanjian di kemah suci. Mungkin seperti dahulu tongkat Musa menghasilkan keajaiban yang seharusnya membuat Firaun sadar berhadapan dengan orang pilihan Allah. Kisah dalam Keluaran pasal 7. Demikian pula diharapkan hal yang sama ketika umat melihat tongkat Harunlah yang secara ajaib bertunas, berbunga dan berbuah badam dalam waktu satu malam, mereka akan menjadi percaya. Dan benar, ketika orang Israel melihat hal tersebut, mereka tersentak, disadarkan betapa mereka telah terlalu berani mendekat ke kemah suci untuk berlagak sebagai imam. Kengerian akan murka Allah yang baru saja mereka alami semakin menebal dengan demonstrasi tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan memilih suku Lewi untuk melayani di kemah suci dan Harun serta keturunannya sebagai imam-imamnya. Siapapun tidak berhak mempertanyakan apalagi menolak keputusan Tuhan. Agar peristiwa pemberontakan tidak terulang dan tidak ada gugatan lagi atas Harun dan keimamannya, tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam diletakkan kembali di hadapan tabut perjanjian di kemah suci. Poin firman Tuhan hari ini, mari kita hormati para hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih serta teguhkan kepemimpinan mereka di jabatan dan tempat masing-masing. Bahkan seharusnya lah setiap umat Tuhan mendukung pelayanan mereka agar Tuhan sendiri yang dipermuliakan melalui hamba-hambanya yang telah Dia pilih. Dengan demikian, gereja dapat fokus pada panggilan kesaksian bagi dunia ini. Bukan sibuk memperebutkan posisi jabatan dan kehormatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini berkat anugerah Tuhan. Dan Engkau memberi kesempatan kami hari ini hidup memuliakan Engkau Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini, kami mau bersyukur atas pemimpin rohani yang Kau berikan kepada kami, memimpin gereja-Mu. Bapak Gembala, para hamba Tuhan, penatua, juga para pengurus yang telah Engkau pilih. Kami mau menghormati mereka sebagai orang yang Engkau pilih Tuhan untuk memimpin kami. Berkati dan urapilah mereka menjalankan tugas dan panggilannya dengan baik, sehingga kami bertumbuh dalam iman percaya sebagai umat Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Kami mau bersatu hati, bergandengan tangan sebagai gereja Tuhan, fokus pada panggilan kesaksian bagi dunia ini. Biar sikap kami yang benar dalam mendukung pemimpin kami, membawa gereja dalam kemajuan, tugas dan panggilannya, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jika ISEMA berkembang, berlipat kali ganda, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat melalui pelayanan kami semua Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami menyerahkan persiapan daripada ibadah umat Tuhan. Esok pagi, Tuhan lawat hamba-Mu, Ibu Pendeta Tasina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga tim worship yang akan membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah-Mu. Engkau hadir melawat umat-Mu Tuhan, dalam firman dan roh, dalam kasih dan kuasa-Mu. Umat-Mu berkemenangan, merayakan karya Tuhan. Dalam langkah hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Yang sakit disembuhkan. Ada pimpinan tuntunan Tuhan, kemenangan demi kemenangan diraih. Dan firman-Mu digenapi atas kehidupan umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami, umat-Mu. Untuk hidup, berjalan bersama-Mu, memuliakan Engkau, menyaksikan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, sampai bertemu esok pagi dalam ibadah raya pagi, minggu pagi. Tuhan memberkati. Shalom.